Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kakak akan bercerita masih seputar menauladani sifat dan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kakak akan bercerita tentang tauladan Rasulullah yang bersifat pemimpin yang adil dan bijaksana. Tahukah adik-adik, dahulu kala di kota Makkah dilanda banjir besar. Tembok Ka'bah hampir roboh diterjang air. Bangunan itu memerlukan perbaikan. Penduduk Makkah bersepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Mereka pun membagi pekerjaan kepada kabilah-kabilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu belum menjadi nabi pun ikut ambil bagian. Tiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu, lalu dimulailah pembangunannya. Pembangunan itu dipimpin oleh arsitek Romawi bernama Bakum. Mereka bekerja dengan sangat giat. Tak butuh waktu lama, Ka'bah pun sudah selesai direnovasi. Semua takjub menatap bangunan itu. Mereka pun bersyukur telah berhasil membangun kembali Ka'bah. Namun masih ada yang kurang. Batu Hajar Aswad belum terpasang di tempatnya. Hajar Aswad adalah simbol kemuliaan. Tidak boleh sembarangan orang yang memasangkannya. Semua kabilah merasa berhak memasang batu istimewa itu. Maka terjadilah pertengkaran. Kamilah yang berhak memasang batu itu. Kami kabilah terbesar di sini, teriak para pembesar Quraisy. Tidak, kamilah yang berhak, seru pemuka kabilah lain. Pertengkaran itu terus berlanjut. Masing-masing kabilah tidak mau mengalah. Itu terjadi selama beberapa hari. Hampir saja terjadi perang di antara mereka. Beruntung Abu Umayyah bin Al-Mughirah, seorang tokoh di antara mereka, bertindak cepat. Dia mengusulkan penyelesaian. Siapapun yang besok datang paling awal, dialah yang akan menjadi penengah. Semua pemuka kabilah setuju akan usulan itu. Maka seluruh penduduk menunggu hingga pagi menjelang. Mereka bertanya-tanya, siapakah yang akan datang pertama kali dan menjadi penengah di antara mereka? Keesokan paginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang paling awal. Beliau memang terbiasa bangun pagi dan beribadah kepada Allah. Bahkan sebelum fajar menjelang, beliau selalu berdoa dan memohon perlindungan Allah. Inilah Al-Amin, kami rela. Inilah Muhammad, teriak seseorang. Semua kabilah setuju Muhammad yang menjadi penengah. Saat itu beliau memang bukanlah seorang pemimpin kabilah, namun beliau dikenal seorang yang terhormat, jujur, dan dapat dipercaya. Setelah mendengar cerita mereka, Nabi Muhammad yang cerdas dan bijaksana memiliki rencana luar biasa. Beliau membentangkan selendang dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Kemudian beliau memanggil semua pemimpin kabilah. Beliau meminta mereka memegang setiap ujung selendangnya. Bersama-sama mereka meletakkan batu itu di tempatnya. Setelah itu, semua pemimpin kabilah tersenyum bahagia. Mereka puas dengan keputusan itu. Mereka pun saling berjabat tangan. Semua berterima kasih kepada Rasulullah. Berkat ide beliau, pertikaian berubah menjadi persaudaraan. Kepemimpinan Rasulullah juga diuji saat pembagian harta perang. Seusai perang Hunain, beliau membagikan harta rampasan. Beliau memutuskan untuk membagikan harta lebih banyak kepada para mu'alaf. Hal ini agar makin kokoh keimanan mereka dan menghilangkan kebencian di hati mereka terhadap Islam.
Kaum Muhajirin pun mendapatkan bagian, sedangkan kaum Ansor hanya mendapatkan sedikit. Kaum Ansor merasa keberatan. Rasulullah pun mendengar kabar itu. Beliau langsung memanggil mereka dan menyatakan alasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai semua orang Ansor, apakah kalian tidak berkenan di hati jika orang lain kembali dengan domba dan unta, sedangkan kalian kembali bersama Rasulullah?" Kaum Ansor akhirnya paham. Mereka semua menangis. "Kami ridho dengan pembagian yang diberikan Rasulullah. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang seorang pemimpin yang adil dan bijaksana." Adik-adik yang baik, mari kita meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat adil dan bijaksana sebagai pemimpin. Beliau mampu menyelesaikan masalah yang besar. Jika kalian menjadi ketua kelas, berlakukanlah dengan adil dan bijaksana seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga kakak bisa bercerita pada malam-malam selanjutnya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, dan selalu menebar kebaikan dimanapun berada. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.